Sekarang kita masuk kepada materi yang terakhir untuk pertemuan kita hari ini, yaitu sumbu translasi. Kita tahu bersama tadi bahwa persamaan lingkaran untuk pusat 0,0 itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, sekarang untuk lingkaran yang memiliki pusat h, k, maka persamaannya berubah menjadi x kurang h kuadrat ditambah y kurang k kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, hal ini menggambarkan bahwa secara sederhana persamaan suatu kurva bergantung pada posisi relatif dari suatu kurva dan sumbu. Nah, misalkan kita mempunyai suatu kurva pada bidang koordinat dan persamaan kurva. Nah, mari kita perhatikan permasalahan penulisan kurva yang sama dengan pasangan lainnya pada sumbu. Proses perubahan pasangan yang satu ke pasangan yang lain itu disebut dengan koordinat transformasi. Nah, secara umum, transformasi adalah satu sumbu baru yang tidak sejajar dengan sumbu sebelumnya dan titik pusatnya berbeda. Ya, jadi saya ulangi, transformasi adalah satu sumbu baru yang tidak sejajar dengan sumbu sebelumnya dan titik pusatnya berbeda. Namun, sekarang kita akan mempertimbangkan transformasi yang menghasilkan sumbu baru yang sejajar dengan sumbu sebelumnya dan arahnya sama. Nah, transformasi jenis inilah yang kita sebut sebagai sumbu translasi. Nah, jadi setiap titik koordinat pada bidang itu akan diganti pada proses sumbu translasi. Untuk melihat bagaimana perubahan titik koordinatnya, kita perhatikan gambar berikut. Ya, jadi misalkan seperti biasa kita punya sumbu koordinat x, y dengan titik pusat 0,0 atau O, ya, original. Nah, kemudian pada sumbu koordinat ini kita memiliki satu titik, misalkan titik P yang titik koordinatnya adalah x, y. Nah, dari sini berarti kita bisa mengatakan ini adalah titik x yang saya mau beri nama titik N, ya. Kemudian di sini adalah Y yang kita mau beri nama R. Nah, kemudian pada sumbu Y saya mau menarik garis sejajar dengan sumbu X sejauh K, ya. Jadi dari 0 saya mengambil sejauh K, suatu garis saya tarik sejajar dengan sumbu X dan saya beri nama dia x-aksen. Nah, perpotongan x-aksen dengan sumbu Y ini saya mau beri titik, nama titiknya adalah S. Kemudian di sumbu X juga sejauh H, saya mau menarik garis sejajar dengan sumbu Y dan saya berikan nama Y-aksen. Nah, sehingga untuk pertemuan garis Y aksen dengan sumbu X itu di titik ini saya beri nama dengan titik M. Ya. Nah, pada garis yang merah ini yaitu sumbu X aksen dan sumbu Y aksen itu terjadi satu titik potong di sini dan kita beri nama O aksen yang mana titiknya itu adalah H, K. Nah, berarti untuk sumbu X aksen ini dari titik P, perpotongannya di sini itu adalah kita beri nama, taruhlah dia X aksen, sejauh X aksen dari 0, dari 0 O aksen ini, ya, dari O aksen ini ke garis ini yang garis hitam itu, ini adalah X aksen. Nah, perpotongan ini kita beri nama dengan titik Q. Nah, begitupun dengan yang titik ini. Dari sini ke sini kita beri nama Y aksen. Taruhlah titik itu kita beri nama titik T. Jadi ini adalah dari sini ke sini jaraknya adalah Y aksen, ya. Nah, nama titiknya adalah T. Sehingga untuk titik P yang tadinya X, Y pada sumbu X, Y itu
kita dapatkan pada sumbu X aksen Y aksen, jadi ada dua sumbu sekarang, sumbu hitam dan sumbu merah. Pada sumbu hitam, titik P ini, titik koordinatnya adalah X, Y. Sedangkan titik P ini akan berubah menjadi PX aksen, Y aksen pada sumbu merah. Ya kan? Pada sumbu merah. Nah, dari kondisi ini kita bisa mengatakan bahwa X itu yang tidak lain adalah ini, ya, jarak X ini dari 0 ke X atau panjang X itu adalah tidak lain adalah ON. Ya kan? ON. Yang mana ON itu sendiri adalah OM ditambah MN. Ya kan? Nah, sedangkan MN itu sendiri tidak lain adalah O aksen sampai Q. Jadi panjangnya sama, O aksen Q. Oke. Nah, dari sini OM itu adalah H. Sedangkan MN atau tidak lain adalah O aksen Q. O aksen Q itu adalah X aksen. Sehingga terjadi hubungan bahwa X itu sama dengan H tambah X aksen. Atau saya tulis X sama dengan X aksen ditambah H. Oke. Nah, next untuk Y itu yang ini. Di sumbu Y yang hitam, jarak dari 0 ke titik R itu adalah Y, atau Y itu tidak lain adalah OR. Ya kan? Jarak dari O ke R. Yang OR itu sendiri bisa kita maknai sebagai OS ditambah SR. Nah, SR ini sendiri itu sebenarnya sama dengan O aksen T. Ya kan? O aksen T, yang tidak lain O aksen T itu adalah Y aksen. Sedangkan OS adalah K. Jadi Y sama dengan K ditambah Y aksen, atau saya bisa menuliskan Y sama dengan Y aksen K. Nah, jadi kita sudah dapat rumus X sama dengan X kuadrat, X sama dengan X aksen ditambah H, dan Y sama dengan Y aksen ditambah K. Rumus inilah yang menunjukkan hubungan antara koordinat yang sebelumnya, atau dalam hal ini koordinat yang hitam, dengan koordinat yang baru, atau dalam hal ini koordinat yang warna merah. Nah, keduanya memuat seluruh titik pada bidang. Ketika titik pusat baru O aksen ini merupakan suatu titik pada bidang, jadi substitusi kedua rumus ini, yaitu X aksen tambah H dan untuk X, ya. Kemudian Y aksen ditambah K untuk Y dalam persamaan kurva yang menunjukkan sumbu yang asli. Jadi akan menghasilkan persamaan kurva pada sumbu translasi.